Okay, good afternoon, my students. Good afternoon. How are you today? I am fine, thanks. And you, ma'am? Okay, I am fine, thank you. Okay, before we start our lesson today, so one of you lead us for praying. Cahaya. Amin, segala berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa yang mulai. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan atas segala berkat dan pertolongan. Tuhan, di mana kami akan memulai aktivitas pembelajaran kami, kiranya Tuhan memberkatinya. Tuhan, kami tahu kami manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, hapus kami Tuhan, agar tidak terhalang atas berkat dan karunia-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Okay, thank you. So, for today, who absent? Who absent? Siapa yang absen? Oh, there are 3. Okay, thank you. So, in our last meeting, we talk about athletes. So, I hope you have identified your Indonesian athlete, ya. Sudah kamu identifikasi atlet yang Mem bilang semalam itu, yang Mem bilang di pertemuan kemarin, atlet Indonesianya? Okay, thank you. So, how you can identify your athlete? Bagaimana kamu mengidentifikasi atletnya? Apa aja yang kamu identifikasi? Their character, and then apa lagi? Iya, fisiknya. So, siapalah atletnya? Who is your athlete? Siapa? Pratama Arhan. Oh, okay. So, what is the identify of Pratama Arhan? Apa identifikasi dari si Pratama Arhan? Dari apanya dulu? Appearance, penampilannya. Bagaimana si Pratama Arhan itu? Cool. And then handsome. Tinggi-tinggi? Tall. And apa lagi? Smart, strong. Oh yeah, right. So how about his character? Bagaimana karakternya? Good. Sopan nggak dia? So how sopan in English? Polite. Ya, polite. It's sopan. Kemudian apa dia lagi? Nice. Ramah nggak? Berarti friend? Oh, okay. So now, look at this. Okay, so today we will talk about descriptive text. You can see here, ya, bisa dilihat. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti kamu akan mampu mengidentifikasi informasi umum dan spesifik tentang atlet dari teks deskriptif. Ya, apa aja informasi umum? Secara umum tadi udah kamu bilang, oh ganteng, itu informasinya kan, tinggi dia. Kemudian dia baik, sopan, itu sudah termasuk informasinya. Kemudian siswa mampu menunjukkan kesadaran dan akan nilai positif atlet sebagai teladan. Bisa nggak si Arhan tadi jadi teladan buat kamu? Iya, jadi kamu harus bisa nanti siapapun atlet yang mau kamu bicarakan atau kamu mau buat contohnya, harus bisa nanti kamu buat itu apa sih nilai positif atlet tersebut sebagai teladan for you, ya. And then number 3, siswa mampu mengaplikasikan struktur teks deskriptif untuk menggambarkan atlet lain. Jadi di sini nanti kita akan bicara generic structure atau susunan paragraf bagaimana membuat sebuah teks deskriptif, ya. Kemudian nomor 4, siswa mampu menyajikan hasil dengan cara yang menggembirakan, baik lisan maupun tulisan. Jadi nanti di bagian penugasan kita nanti kamu harus bisa untuk mempresentasikannya di depan teman-teman. Kemudian, okay, how do you describe Indonesian athlete? Tadi sudah. Kemudian, what's make an athlete worthy of being a role model? Kira-kira dari pertanyaan ini, apa sih yang membuat atlet tersebut bisa menjadi role model buat kamu? Panutan buat kamu. Kira-kira apa si Arhan tadi? Dia, his, karakternya. Baik ya karakternya, makanya bisa jadi panutan. Kalau dia narkobaan bisa jadi panutan? No. And then apa lagi? Iya, keramah tamahannya. Apa lagi karakter yang lain?
Iya, penampilannya bisa, dia rapi, nggak urakan, bisa dong jadi panutan ya kan. Dan yang penting adalah disiplinnya. Namanya pemain sepak bola pasti harus disiplin kan? Disiplin dari segi latihan maupun disiplin dari segi menjaga makanan. Ya, oke. Next, oke. Nah, guess this athlete ya. Coba kamu tebak, ini atletnya siapa aja? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 athletes here. So you can guess here. You know who is of them? Siapa aja mereka ini? Yang mana Arhan? Yeah, this is Arhan. And this is? You don't know you don't know him? Okay, so how about this? Kamu nggak tahu ini? You don't know this? Ya, this is Binaragawan. Namanya itu Aderai. I think, ya dia ini sering muncul di iklan-iklan, ya Kuku Bima, ya kan. So, Binaragawan juga atlet gitu. Kemudian ini udah pensiun sebenarnya, tapi this is atlet. Taufik Hidayat. Ya, ini atlet bulu tangkis. Ini lalu Johri, dia pelari. Oke, and then this is sepak bola. And siapa nih yang baru booming kemarin? Iya, Gracia Poli dan Rahayu. Iya, mereka ini adalah atlet bulu tangkis. Oke. Nah, we continue again. Nah, for the next, so do you have favorite athletes? Punya nggak kamu atlet favorit? Punya. Kemudian, who is she or he? Siapa dia? Kemudian, why do you like him or her? Apa artinya? Iya, coba tulis di buku masing-masing. Ini kerjaan mandiri ya. Oke, silahkan dikerjakan sebentar. Oke, please make after that you will read it ya. Setelah itu nanti kamu bakalan baca. No, make it in English. Just a short. Singkat aja jawabannya. Siapa namanya? Kamu punya nggak? Pasti jawabannya adalah yes or no. Pastikanlah yes jawabannya kan. Kemudian, who is he? Namanya siapa? Kemudian, why do you like him or her? Because, langsung alasannya kenapa suka sama dia. Usahakan agak panjang sedikit jawabannya ya. In English, okay? In English. After that, setelah itu nanti, you will read it. Ya, kamu bakal membacakannya di depan teman-teman kamu, oke? Okay? Bisa aja nanti kan ada teman kamu menyebutkan siapa namanya? Atlet. Teman kamu yang lain nggak tahu, jadi tahu gitu, oke? Okay? If you have finished, you can say finish, ma'am, okay? You can use your dictionary to compose your answer ya, untuk merangkum jawaban kamu. Kamu gunakan kamusnya kalau nggak tahu kosakatanya. Oke, don't forget to make athlete in Indonesia ya. Kalau bisa atletnya itu ada yang di Tarutung, boleh. Ya. Jangan dulu kamu ke Ronaldo, we talk about Indonesian athlete, oke? Kita bicara atlet Indonesia.
Apa? Kalau laki-laki kan he, perempuan she. Tapi kalau di belakang dia sebagai objek, maka dia jadi him. Oke? Oke, finish. Oke, you have to try to make your answer. Buatlah alasannya kenapa gitu. Oke, Aldia finish. How about you? What? Apa tuh? Ginting. Ginting. Ya namanya siapa? Ginting. Ginting is marga or nama? Ginting, Mem. Ginting. Bulu tangkis. Punya nama dia. Antoni suka Ginting. Iya. Iya, punya nama. Ginting is marga. From Karo ya. Ini is handsome and diligent. Bisa. Tapi kalau bisa, jawabannya harus yang lebih apa ya? Lebih dalam lagi. Jangan cuma karena dia ganteng dan rajin gitu ya kan. Ada you like someone because there's a reason ya. One reason make you so feeling deep to him gitu, merasa dalam sama dia gitu. Kamu ngerasa sesuatu ada yang berbeda gitu, makanya kamu ngefans gitu. Misalnya nih, kamu bilang misalnya sama siapa ya? Sama si siapa sepak bola Ronaldo, satu lagi Messi. Kalau saya sama Ronaldo pasti saya ngerasa, oh dia bukan hanya ganteng, tapi I like because his struggle, perjuangan dia on his career, di karir dia itu, disiplin dia. Sedangkan si Messi kan memang sudah ada bakat, yang ini nggak ada bakat tapi diciptakan sampai dia berbakat gitu. Berarti so sangat inspiratif gitu, oke? Jangan cuma handsome, diligent. Wih, yang perempuan ini handsome, diligent itu aja bahasa dia. How about you girls? What? Okay. Because I think he is good man, he is tall and handsome face. Okay. And apa lagi? And actually boleh disambung lagi. Khususnya, especially khususnya ya. What are you doing, guys? Finish. Oke, sudah? Finish? Okay, I think enough for you. So now, whatever, ya, apapun your answer, it's okay. Okay. So now I want you try to give your answer about your favorite athlete. Coba, siapa dulu yang mau membacakan? Oke, Morgan, thank you. Coba, boleh berdiri? Do you have favorite athletes? Yes, I have. Who is he and are he?
He is Dimas Ragil. Why do you like him here? Because Okay. he's strong in body, the character him is nice and good, and the last him like giving many people, especially residents of his own village. Okay. So you can repeat again. Use this, okay? Coba ulangi lagi jawabannya biar didengar teman. Dipegang aja nggak apa-apa. Siapa nama atletnya? Oke, stand up. Do you have favorite athlete? Yes, I have. Who is she or he? He is Jeka Saragi. Why do you like him here? Because him strong in body. The character him is nice and good. And the last him like giving many people, especially residents of his own village. Thank you. Oh, okay. So, may I borrow your book? Okay. Morgan said like si yang dia suka katanya siapa ini namanya? Jeka Saragi. Iya. Nah, di sini because him kamu buat. Harusnya adalah he. He tadi kan? Because he is strong, oke? He is strong. Atau he has strong body. Dia mempunyai tubuh yang kuat. Kemudian his character is nice katanya. Kemudian and the last he like giving many people. Ngasih apa ini? Especially resident of his own village. Ngasih apa ini? Oh, berarti giving helpful atau money, giving money ya? Ngasih uang? Yes. Oke, ngasih uang katanya. Dan juga katanya dia berarti dia dermawan gitu. Makanya dia suka. Ini atlet apa? Boxing, oke. Nah, ini saya nggak tahu ini atletnya. Ternyata ada atlet itu yang dermawan. Ini from Simalungun. Oh, oke, good. Oke. Oke, next. Siapa lagi yang bisa? Kamu? Oke. Dibaca semua. Iya. Do you have favorite athlete? Yes, I have. Who is he or she? He is Pratama Arhan. And three, why do you like him or her? Because I think he is a good man. He is tall and have handsome face. And he cared to his girlfriend, or maybe now she is him wife. So I hope get boyfriend like him. Oke, so may I borrow your book? Coba, Mem pinjam dulu bukunya. Di sini katanya dia suka sama Pratama Arhan and why do you like him? Because I think he is good man katanya. Kemudian he is tall and handsome face. Ya, punya wajah yang tampan and he care to his girlfriend. Bacanya girlfriend. Oke, coba. Iya, girlfriend. Girlfriend artinya Pacar. iya, pacar. Kalau pacar laki-laki namanya? Boyfriend. Iya, boyfriend. Do you have boyfriend? You? No, babe. No? Oke ya. Kemudian, or maybe now she is his wife, bukan him wife. Wah, his wife. Iya, Okay, istrinya. So I hope I get boyfriend like him. Jadi karena baik katanya si Arhan ini ganteng, tinggi, dan lain sebagainya, membuat si Febrilna katanya mau punya pacar seperti si Arhan. Oh, oke. Jadi panutan sekali si Arhan ini ya. Sampai jadi idola untuk punya pacar juga seperti si Arhan. Oke, thank you. So dari sini. Oke, Aldia, maybe you can read your answer. Langsung aja. Ini mem, berdiri. Oke. Do you have favorite athlete? Yes, I have. Who is he or she? He is Anthony Sukaginting. Oke. How do you like him or her? They're handsome, they're physical and strong. Because the way of playing is different from other people. Oke. Katanya di sini dia suka sama Anthony Sukaginting. Kemudian why? Karena
he is handsome and physicalnya katanya strong and the way of playing is different from other people. The way artinya cara bermainnya is different, berbeda dengan orang lain katanya. Oke, good. Next. And how about you? Siapa sana? Oke. Do you have favorite athlete? Yes, I have. Why is he or she? She is Susi Susanti. Why do you like him or her? I like her because she is very talent in badminton. She made history by winning Indonesia first Olympic gold medal, and she is also an inspiration for many people. Oke, itu cara bacanya her, oke? I like her, not here, oke? Her ya Sena ya. Oke, itu katanya Susi Susanti dan dia juga menjadi inspirasi untuk banyak orang. Ada lagi dari sini? Oke, you? Oh, oke. Dari sini ya. Emma? Oke, pari deh. You? Cahaya. It's okay. You have to be brave, okay? Harus berani, nggak apa-apa. That's not wrong answer. Nggak ada jawaban yang salah. Namanya itu by your opinion, ya kan? Berdasarkan pendapat kamu, mau dikata ganteng apa? Ya ini loh, this is my reason why I like this athlete. Kenapa saya suka atlet ini? Nggak apa-apa. Oke? Don't be afraid. Jangan khawatir, jangan takut. Oke, lanjut. My favorite athlete is Gracia Poli because she is beautiful and has discipline, Politeness. and Friendliness. friendliness towards friends. Oke, karena katanya di situ adalah dia cantik dan juga punya disiplin, terus sopan dan ramah ke ke fansnya ya. Oke, thank you. I think enough about your answer. All of your answer is good, and then I hope you have to be more how I can say like don't afraid when you want to answer my question or you want to give your opinion. Okay, you have to be brave. Kamu harus lebih berani ya. Gak ada jawaban yang salah. Kalaupun salah kita perbaiki. That's the concept. Okay. Now we can continue again. So look at this. Okay. So I will explain a little about descriptive text. So listen to me. What is descriptive text? Descriptive text is a text which says what a person, place, or things like. Descriptive text itu adalah sebuah teks yang mana dia menceritakan tentang seperti apa orang, tempat, atau benda terlihat gitu ya. Nah, kemudian it used to describe and give details about a person, thing, or place. Katanya itu digunakan juga untuk mendeskripsikan ataupun memberikan gambaran secara detail tentang orang, tempat, ataupun benda. Jadi descriptive text itu tidak hanya digunakan untuk mendeskripsikan atlet gitu, tapi your room ya, ruangan ini juga you can describe it ya. Kamu juga bisa deskripsikan seperti itu. Jadi bukan hanya orang saja, tapi atlet juga ya, juga ruangan juga, atau ciri-ciri kucing juga. Kucing yang kamu punya dengan kucing yang si Cahaya punya pasti berbeda kan? Ada yang hitam, ada yang abu-abu. Itu juga bisa dijadikan deskripsi. Kemudian perhatikan lagi. Nah, ini nanti generic structure dari descriptive text, yaitu yang pertama berisi identification, identifies the phenomenon to be described. Ini nanti mengidentifikasi siapa nih yang mau kita identifikasi. Kemudian description, describe part, qualities, and characteristic. Disinilah di description-nya nih, di paragraf yang berikutnya, barulah kamu nanti bikin gambarannya seperti apa, ciri-cirinya kamu masukkan, kemudian bagaimana karakternya, disinilah dia. Tapi misalnya nih, membuat nih, dia gemuk, cantik, baik. Kamu tahu nggak siapa yang mendeskripsikan? Tahu nggak? Nggak tahu. Karena apa? Mem langsung ke paragraf yang description gitu. Coba mem dari identification dulu, ya kan? Zahra ya. Zahra adalah seorang murid kelas 12. Zahra is a student of
12th grade, ya kan? Baru lanjut atau she lives in Simangumben. Simangumben sejarah ya? Oke. Oh, Aiksa, she lives in Aiksa. Titik sampai situ misalnya paragraf pertamanya. Udah tahu kan siapa yang mau saya ceritakan tadi kan? Lanjut ke paragraf berikutnya. She has fat body misalnya. Kemudian she is tall, she is smart, she has black skin. Kulitnya agak hitam kan? Warna bola mata boleh dibilang juga. She has misalnya black eyeball, bola matanya hitam. Misalnya dia punya rambut lurus, boleh juga kamu sebutkan di situ. Jadi kamu tahu kan siapa yang saya ceritakan tadi? Coba kayak yang tadi, langsung saya bilang, she is beautiful, she has black skin, she is tall, she is polite, dan lain sebagainya. Kamu tahu siapa yang saya ceritakan? Kan enggak. Jadi ikutilah generic structure-nya. Dari identification dulu, sebutkan siapa yang mau diceritakan ini. Agak berikan dulu gambarannya sedikit. Baru masuklah ke ciri-cirinya. Oke? Seperti di sini, kalau saya bilang misalnya, Cahaya adalah siswa kelas 12A. Misalnya seperti itu. Atau siswa kelas 11A. Dia ini murid yang rajin, dia cantik, dia pintar, dia tinggi, tapi tidak terlalu tinggi juga. Boleh juga ya kan bilang seperti itu ya kan. Kemudian dia kurus, rambutnya lurus gitu. Dia berpakaian rapi. Udah tahu kamu kan si Cahaya yang saya maksud gitu. Cahaya entah kelas 10, misalnya ada si Cahaya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kamu udah tahu, misalnya di kelas 10 itu ada si Cahayanya gemuk. Berarti bukan Cahaya yang itu. Gitu. Oke? Lanjut. Nah, apa aja sih language features dari descriptive text? Yang ini yang kamu gunakan adalah harus pakai adjective. Adjective itu adalah kata sifat. Namanya kita menggambarkan. Menggambarkan seseorang itu atau menggambarkan benda atau orang pasti kita gunakan adjective. Contohnya tall, tinggi, fast, cepat, strong, kuat. Misalnya kuda berlari dengan cepat. Nah, kita kan gambarkan kudanya gitu. Kemudian use of simple present tense. Kamu gunakanlah simple present tense. Kemudian fokus on specific participants atau an athlete-nya tadi. Fokuslah ke kalau misalnya kamu bahasnya si Arhan, ya fokus bahas si Arhan. Jangan kamu campur Arhan campur Ronaldo. Enggak gitu. Arhan ya Arhan gitu ya. Jangan kalau dia deskriptif nggak boleh kamu sudah bahas Arhan di sini. Kamu campurkan, kamu banding-bandingkan dia sama Ronaldo, enggak. Tapi kamu bahaslah Arhan sampai paragraf terakhir. Oke? So, paham dari sini? Oke? Nah, ini contohnya kebetulan Mem juga bikin si Arhan. Oke? So, maybe one of you can read this. Supaya kita identify, mana kira-kira dia identify-nya, mana description-nya. Coba, maybe Febrilna, you can read this? Example of descriptive text and athlete. Arhan is a famous football player from Indonesia. He is tall, strong, and very fast. He plays as a forward and is known for his incredible skills and goals. Many people admire him because of his discipline and achievements. Oke, berarti kan Arhan is a famous football player from Indonesia. He is tall, strong, and very fast. He plays as a forward and is known for his incredible skills and goals. Many people admire him because of his discipline and achievement. Achievement ya, achievement artinya pencapaiannya. Apa famous? Ya, Arhan adalah seorang Pemain bola terkenal dari Indonesia. He is tall. Dia tinggi, Oke. kuat, dan sangat cepat. Oke. Kemudian he plays as a forward. Apa forward ini? Berbeda. Oh, no, different is berbeda. Apa dia? Apa nih kategori di sepak bola? Ada sudut ini, sayap apa gitu. So apa nih forward? Penembak, Penyerang. Ya, oke, dia bermain sebagai penyerang and is known for his incredible. Dan kita tahu dan diketahui sebagai dia itu katanya pencetak gol terbanyak gitu. Many people admire is mengagumi, ya.
Banyak orang mengaguminya because of his discipline, karena kedisiplinannya dan juga pencapaiannya. Oke, jadi dari teks si Arhan ini kira-kira kalau dari kehidupan kamu sehari-hari nih, ya, kira-kira apa nih yang bikin layak nih menurut kamu si Arhan ini jadi idola kamu? Apa? Disiplinnya, kemudian apa lagi? Pencapaiannya, oke? Nah, di kehidupan nyata juga begitu. Kalau kamu ingin mencapai sesuatu, if you want to reach something, ya, kamu ingin mencapai your goal, ya, to reach your goal, mencapai cita-cita kamu, so you have to be disciplined, ya, kamu harus disiplin. So, si Arhan ini bisa menjadi contoh, to be example for you, ya, to reach your goal, apapun itu, ya, whatever your goal, apapun itu cita-cita kamu, so you have to be disciplined. Kamu harus disiplin dulu kuncinya, ya, baru tercapailah achievement, pencapaian kamu nanti. Disiplin dulu, mustahil dong orang yang pengen jadi pemain sepak bola tapi malas latihan, ya kan? Atau kalian mau anggota paskib kayak kemarin tapi nggak kalau latihannya malas mungkin nggak sebagus kemarin. Kan nggak mungkin. Latihannya cukup keras kan? Yang para paskib? Iya, Iya. Terjadi hal seperti itu dari latihan seperti itu, dari disiplin. Oke? So I hope you can take something from Arhan, ya. Yang bisa mengambil something positive from this. And then we continue again. Oke, so this is your task. Ini tugas kamu selanjutnya. So you have to look at this. Kamu harus melihat dulu gambar-gambar ini. Kira-kira ini siapa aja? Terbaca nggak? Ada salah satu idola dari si Aldia. Iya, Anthony sini suka ginting. Why I say about ginting? Kenapa cuma ginting? Ini nama atau marga? Because I know, ya, ada dia namanya. Oke, siapa lagi? Satu lagi? Aris Susanti Bahayu. Iya. Ini pemain apa ya? Kurang jelas gambarnya. Catur. Hah? Catur kah? No, So, enggak. billiard. Biliar? Oh iya. Biliar kah? Oke. Panjat tebing, mem. Iya, perhatikan dulu dong. Berarti ini adalah climber, pemanjat. Iya. Kemudian ada siapa itu? Windy Cantika Aisyah. Apa ini namanya nih? Oh iya, Angkat bebas. And Boas Salosa. I don't know this. Oke, pemain bola. Indonesia kah? Oke, good. So, now dari gambar yang 4 ini nanti kamu harus mengumpulkan informasi tentang mereka ini. Oke? Kamu harus mengumpulkan informasi, kemudian kamu buatlah tabel deskripsinya. Kira-kira kalau si apa ini begini tampilannya, begini karakternya, seperti itu. Bisa? Atau ada yang kurang jelas dari yang 4 ini? Tidak. Oke. Nanti kamu buat tabel deskripsinya, kamu bikinlah deskripsi dari si Anthony itu seperti ini, dia ciri-cirinya ini, dia begini. Kamu bisa lihat appearance-nya, penampilannya di sini. Kamu bekerjalah dalam kelompok, usahakan sedetail-detail mungkin dari yang 4 atlet ini kamu buat di situ dalam kerja kelompoknya, oke? Masing-masing ada pertanyaan. There's a question about your talks. Ada pertanyaan tentang penugasannya? Nothing, ma'am. Nothing. Oke, Aldia, what happened? Hah? Iya, jadi nanti masing-masing boleh ada di buku masing-masing, tapi nanti untuk yang diserahkan ke saya itu penugasan kelompok, oke? Oke. Kertas, mem. Di buku aja. Buku aja karena. Ya, jangan lupa write your groups ya, buat nama-nama kelompoknya. Oke, do it, kerjakanlah. Habis itu nanti biar kita baca, kita presentasikan ya. Atau kalau mau dibuat misalnya satu-satu dulu gitu kan, tentang si Aris suka ginting dulu yang kamu bahas di satu boleh, baru nanti kalau misalnya nggak muat kolom-kolomnya nggak apa-apa, masing-masing aja dulu dibuat. Atau mau dalam bentuk teks aja dibikin? What? Ya, up to you ya. Kamu buat dalam bentuk tabel, it's okay. Mau dalam bentuk teks cerita juga it's okay ya, nggak apa-apa.
Oke, silahkan dikerjakan dulu. Ya. Oke, masing-masing bekerja, masing-masing bekerja. Are you hungry? Lapar kamu? Oke, save your food ya, simpan makanannya. Nanti. Ya, masing-masing bekerja jangan apa-apa. Nanti masing-masing baca. Presentasikan nanti masing-masing per gambar dia. Coba yang bagian sini si Aris suka ginting, yang bagian sini yang lain, bagi 4. I like your hair. You have the heavy hair ya. Kamu punya rambut yang tebal, so I like it ya. Jadi itu juga termasuk ciri-ciri satu ya. Misalnya, what is your name? Ya, si Lucy gitu. Lucy has the heavy hair. Rambut yang tebal, itu juga ciri-ciri gitu. Why I like Lucy? Because Lucy has the heavy hair. Ya, rambut yang tebal. I want to have it. Misalnya, saya ingin punya rambut yang tebal juga. Semangat. Apa? There's a question. Ada pertanyaan? Kalau mau bentuk teks seperti yang tadi boleh. Seperti cerita si Arhan itu, kalau mau bikin cerita juga tentang si Anthony nggak apa-apa. Anthony sini suka kritik adalah salah satu perubahan diri. Iya, langsung. Iya boleh. Baru. Jadi dia pernah meraih medali ini. Iya, baru masuklah. Sampai juga harus disebutkan ciri-cirinya ya. Ya dong. Ya dia strong, dia apa gitu. Masuk juga. Iya. In English ya. Okay, what happened, Morgan? What? Okay. No, just a short. Pendek-pendek aja, nggak apa-apa. Ya, yang pendek-pendek aja. Just a short text or short description ya. Kalau mau kamu bikin dalam bentuk cerita nggak apa-apa. Tapi yang pendek aja, nggak usah yang panjang-panjang. Kalau boleh, kalau mau yang panjang boleh. Kalau mau yang pendek boleh, nggak apa-apa. Asalkan dia ada di situ identification-nya mana, description-nya mana, ya. Easy or difficult? Mudah atau sulit? What do you think about this lesson? Easy. Sebenarnya ini mudah gitu ya kan.
Asal jangan dibikin beban. Ini kayak pelajaran yang sering-sering aja kamu buat. Saya kamu menceritai teman kamu gitu kan. Kenalnya kamu si ini, oh kenal gitu. Songonot doi, begini, begini, begini. Nah, termasuklah sering kamu bilang, gitel hiat doi. Ah, itu termasuk deskripsi dari orang yang kamu bicarakan. Nah juga doi di sekolah, itu juga termasuk. Ya kan, pernah nggak ngomong kayak gitu tentang temannya ketika mendeskripsikan, ditanya lah misalnya. Orang sekolah lain nanya misalnya, kamu kenalnya si ini, gitu kan? Hutada, nah juga di dong sakalas sudi. Ah, itu termasuk salah satu dari deskriptif teks ya. Dan bandel kali itu teman sekelasku itu, ah, itu termasuk. Oke. It's okay. Do it. Yeah, you have. I think like this. If you understand, ya, yang kamu kalau kamu ngerti nanti semua kosakata yang ada di situ, ya it's okay. Kalau nggak kamu buat bahasa Indonesianya. Tapi kalau misalnya you understand, nggak usah dibuat. Kalau kamu nggak ngerti, nggak tahu kamu kosakatanya semua, silahkan dibikin artinya. Tapi kalau misalnya taunya, yang ditulisnya itu apa, ya nggak usah. Ya, itu ada Anthony Sinisuka Ginting ya, pemain bulu tangkis. Masih aktif sampai sekarang si Anthony ini. Pensiun kah? Masih aktif berarti ya? Oke, take your bag. Ambil apanya, tasnya jatuh. Oke, how about you, Morgan?
Oke, finish. Siap nggak? Oke, hurry up. Oke. Kalian berapa lagi? One more. Oke. How about you, Emma? Berapa lagi di sini? Sebanyak. Excuse me, ma'am. Oke. Finish, Morgan? No. Harus aktif semuanya ya, karena ada nilainya, nilai kolaborasinya. Jangan cuma satu orang yang bekerja. Iya. Oke, good. Okay, how about you? Finishnya? Okay. Just a short aja, singkat aja pun nggak apa-apa. Entah 2 paragraf, 3 paragraf. How about this? Singkat. Oke, thank you-nya. Oke, come in Lucy, masuklah.
Siapa orang si bulan-bulan di sini? No? Sarihon? Sarihon? Oh iya. Si apa? Dari si bulan-bulan ada juga atlet satu. Tamatan dari sini. Namanya si Juang. Juang Pamungkas. Abangnya si Raisani. Ya, atlet tinju. Tinju ya Utasoy. Ya, tinju juga. Ya. Dia atlet tinju juga dari sini. Tapi saya kurang tahu dia udah kelas mana gitu. Entah masih setingkat Sumutnya atau sudah ke Jakarta, I don't know. Tapi dia atlet tinju. Siapa? Parhuta kalian? Oh ya. Iya. I think like nggak pernah kita, we never imagine, nggak pernah kita bayangkan bahwasanya dia bakal memilih jadi atlet tinju gitu loh. Tapi ada gitu. After graduate from this school, he choose to be athlete, ya, boxing. Dia memilih menjadi atlet boxing. Tinju. Si Juang Pamungkas, Juang Pamungkas ya, Utasoid. Iya, si Juang Pamungkas Utasoid. Iya, Pak. Orang si bulan-bulan dia. Iya, Utasoid. Iya, di Facebook dia ada. Tapi saya lihat udah agak sering menang dia, udah agak sering lah. Iya, cuman nggak tahu itu sampai udah tingkat mana gitu. Tapi dia tamatan sini. He graduated from this school ya, atlet. Jadi kita punya atlet. Kalau ditanya ada nggak atlet dari SMA Simanguben? Ada. Google mungkin belum. Ada. Tapi Kita langsung discuss hari ini. So you often watch this on TV or on di mana? Kamu sering tonton dia ini? TV One, oke. Oke, good. Nah, kayak gini dong. Sebenarnya kita bisa ambil atletnya itu yang dekat-dekat aja. Kalau ada yang atlet sekitar kita, itu aja nggak apa-apa. Tapi itu nanti untuk penugasan kita ya. Penugasan individu selanjutnya. Siapa itu? Boxing. Influencer. Ya. Udah siap, finish? No, not yet. How about you, your group? Berapa lagi? Satu lagi, one. Oke. Tinggal siapa tuh? Bos Salosa? Yang mana? Oke, Aris Susanti Rahayu. Oke, how about you? Tinggal siapa? Yang belum? Kami pindahkan satu dulu. Pindahkan satu. Nggak usah memang satu. Oh, nggak usah. Nanti kalau misalnya dibacakan masing-masing aja nggak apa. How about you? Berapa lagi atletnya yang belum? Dari 4? One. Oke. Aris. Ada
Okay, if you have finished, you can tell me, okay? What? Okay, finish. Hurry up, hurry up. Okay, finish. Okay, finish. How are you, finish? Okay, so now you will presentate your task ya. Bakal kamu presentasikan tugas kamu. And so grup siapa yang mau presentasi duluan? Okay, our group. Okay. Okay. So this group will presentate their talks, yeah. So for another group, please listen, yeah. For the other groups, please listen. Kami mem semua. No, only one. Hanya kamu. Kau udah Morgan. Kau udah. Okay, Morgan. Okay, stand up, Morgan. Okay, listen to Morgan. The first Anthony Sinisuka Ginting. Anthony Sinisuka Ginting is an Indonesian badminton player known for his speed, agility, and strong attacking style. Born on October 20. What? 2020. 90. Boleh dipenggal? No, 1996 atau 1996. 19 bahasa Inggrisnya apa? 96. Ya, 96. Ya, jadi kalau menyebutkan angka ribuan boleh jadi penggal dua-dua angka, oke? Ulangi, Morgan.
The first, Anthony Sinisuka Ginting. Anthony Sinisuka Ginting is an Indonesia badminton player known for his speed, agility, and strong attacking style. Born on October 20, 100, No. 1000. 1996 in Cimahi, West Java. He has achieved many international titles and is considered on one of Indonesian top men's single players. Ginting is admired for his fighting skill and consistent on the world stage. Anthony Sinisuka Terjemahannya, Anthony Sinisuka adalah pemain bulu tangkis Indonesia yang dikenal dengan kecepatan, kelincahan, dan gaya menyerang yang kuat. Ia lahir pada 20 Oktober 1996 di Cimahi, Jawa Barat dan telah meraih banyak gelar internasional serta dianggap sebagai salah satu pemain tunggal putra terbaik di Indonesia. Ginting dikagumi karena semangat juang dan konsisten di panggung dunia. The second, Box Solosa. Box Solosa born in March. Boleh gantian? Boaz Solosa. Solosa born in March 1960. Yang mana? 16. In March 16. 1986 Okay. in Sorong, Papua. Boaz Solosa is known as a player who has several prominent traits. He is a talented player, has a leadership spirit, and a strong mentality. Apart from that, he is also known as a poet and religious figure. Polite and religious figure. Yes, ma'am. Okay. The third, Windy Cantika Aisyah. Windy Cantika Aisyah is an Indonesia female weightlifter born on June 11, 2002 in Bandung. She is known for her impressive Achievement and various competitions in various competition. Competition, including a bronze medal at the 2020 Tokyo Olympics. Windy is an intelligent, strong, disciplined, and high-achieving athlete. And the last, Aries Susanti Rahayu, is an Indonesian Silence. sport Listen to climb. your friends. She have to fame in my Zul when she defeated Elena Timford at the EFCT World Cup in Chongqing, China. She gave the nickname Sri the Woman. She also won a gold medal in sport climbing at the Seoul Asian Games. Okay. Translated? Mulai dari mana? Dari Saloso tadi ya? Boaz Solosa lahir pada Maret 16
lahir pada 16 Maret 1986 di Sorong, Papua. Okay. Boaz Saloso adalah seorang pemain yang mempunyai nggak tahu men. Ini sih aku yang benar. So it's why I told you that you have to make the translate if you don't understand that English sebelum ya harusnya kamu bikin dulu terjemahannya tadi gitu. Jangan langsung Tahu kan, bahasa tapi nggak tahu cara mengapanya. yang mana? Mengatakannya. Dia adalah seorang pemain bertalenta. Dia mempunyai kepemimpinan yang semangat dan Dia bertahan. Oke. mempunyai mental yang kuat. Apart from that, sebagian dari itu. sebagian dari itu dia juga dikenal sebagai orang yang sopan orang dan yang sopan dan religius, figur yang orang yang alim, beragama. Kemudian Windy Cantika Aisyah. Windy Cantika Aisyah seorang adalah seorang pemain angkat beban Indonesia, lahir pada 11 Juni 2002 di Bandung. dia dikenal untuk pencapaiannya di berbagai kompetisi, including termasuk sebuah medali perunggu di di tahun tahun 2020 di Tokyo Olimpiade Tokyo. Windy adalah seorang yang cerdas, kuat, disiplin dan atlet angkat beban tinggi. Hai. Oke. Kemudian And the last Aris Susanti Rahayu. Aris Susanti Rahayu. Lahir adalah seorang atlet panjat tebing Indonesia. Dia lahir pada 2010 Mei 2010 when she nggak terbaca tulisan si Morgan. Team at the nggak terbaca. World Cup including China. Oh my god, what happened to your She also dia juga nggak terbaca aku it's yang not ini, mem. good writing? Oh ini tuh. Ia mulai terkenal pada Mei 2018 ketika mengalahkan Elena Timofeya di Piala Dunia IFC Chongqing, Tiongkok. Dia mendapatkan julukan Spider Woman. Oke. Dia juga meraih medali emas dalam olahraga panjat tebing dan Pesta Olahraga Asia di tahun 2018. Sudah, Mem. Climbing. Okay, thank you. Show applause to this group. Okay, thank you so much. So now, before I continue to another group, so I want to ask you about your identification about this athlete. So, what is the good? What is the good character of this athlete? You think? Maybe from Anthony, apa dia yang baik dari dia? What is the nice thing from Anthony Sinisuka Ginting? You think? Not only the character, maybe what is the best thing or the nice thing? Hal baik apa yang kamu dapat dari Sinisuka Ginting ini? And consistency in the work state. Ya, dia itu orang yang
Dia orang yang punya semangat juang dan konsistensinya di panggung pekerjaan. Iya. Dia orang yang punya semangat juang dan juga sangat konsistensi katanya. Sangat konsisten. Berarti tetap sesuai tujuannya apa, dia tetap konsisten di jalannya. Seperti itu. So, you can take it ya. To be a positive thing for yourself. Kamu bisa mengambil itu menjadi sebuah hal yang positif untuk diri kamu. Kalau dari si Aris Susanti ini, what is the best thing or the positive thing that you can take it? Apa tadi? What is? What is the best thing from si Aris? She is She is have a medal from EFT World Cup in Chongqing, China. itukah hal yang baik dari dia gitu. Ya, The- itu. maybe the contest. What? Susah mem ngomongnya mem. Okay. What do you want to say? Maybe about the Her spirit mem. her spirit. Okay. Okay. Thank you ya. So I will continue again to this group or your group. Siapa duluan? Emma? Okay. We are from Okay. the group 1. Anthony Sinisuka Ginting. He is men's singles badminton player from the SGS PLN Bandung Club. He started his career as successful badminton player since he was in elementary school and won the Milo men's single competition 2008. He is handsome, tall, intelligent, disciplined, and often with athlete champions. He is also friendly and Champions. championship. He is also friendly and religious. Okay. Artinya? Sini Sukaginting adalah pemain bulu tangkis tunggal putra yang berasal dari klub SGS PLN Bandung. Ia memulai karirnya sebagai pemain bulu tangkis prestasi semenjak duduk di bangku SD dan pernah memenangi kompetisi Milo Tunggal Putra SD pada tahun 2008. Dia itu ganteng, pintar, tinggi, dan memiliki disiplin dan sering meraih juara-juara atlet dan juga suka beribadah. Okay, good ya. So, what is the nice thing or the good thing or the positive thing from this athlete do you think? Apa yang kamu pikir hal positif dari si atlet ini? Yaitu rajin dan pintar dan disiplin serta katanya di situ apa? Friendly and religious. Ya, rajin beribadah. Okay, so I will continue to your group, okay? Applause dulu ke grup yang ini. Oke. Oke, so Sana. Just one man. You maybe Don Anton. Ya, jangan, yang Aris boleh. Aris Susanti Rahayu. Aris Susanti Rahayu is a famous sport climbing athlete from Indonesia. She is called the Spider Woman from Indonesia because of her amazing speed in climbing. She has an athletic body and a strong spirit. She is admired for bravery, hard work, and humble personality. Aris is an inspiration for many young athletes. Oke. Aris Susanti Rahayu adalah atlet panjat tebing terkenal dari Indonesia. Ia dijuluki Spider Woman dari Indonesia karena kecepatan luar biasanya dalam memanjat.
Ia memiliki tubuh atletis dan semangat yang kuat. Ia dikagumi karena keberanian, kerja keras, dan kerendahan hatinya, dan Aris menjadi inspirasi bagi banyak atlet muda. Oke, so what is the positive things from Aris? Apa hal positif dari si Aris tadi? Humble. Humble, baru bravery, yaitu berani katanya. Karena kalau yang namanya panjat tebing harus berani. Dia itu nggak boleh takut yang namanya ketinggian. Oke, baru apa lagi? Hard work. Iya, hard work. Ya, hard work. Kenapa orang panjat tebing harus bekerja keras? Karena dia harus melatih tangannya. Jadi perlu bekerja keras. Bukan hanya atlet bola, semua atlet memang harus bekerja keras. Pernah kamu lihat yang panjat tebing? Pernah, kebetulan saya atlet panjat tebing yang sudat ya. Iya, karena saya dulu pernah juga jadi atlet panjat tebing, walaupun nggak pernah sampai berkompetisi. Itu memang kita harus dilatih. Dilatihnya itu satu, jangan takut masalah kamu gemuk atau apa. Memang sebenarnya badan harus ringan gitu. Badan harus ringan. Jadi itu latihannya adalah kekuatan tangan. Tangan kita itu harus kuat untuk mencapai pijakan yang satu dengan pijakan yang satu lagi. Kalau di wall climbing namanya di panjat dinding ya, panjat dinding. Kalau tebing itu di tebing di hutan. Kalau di wall namanya itu biasa itu di lapangan Merdeka ada wall climbing. Maka di situ kita biasa latihan. Kalau untuk safety-nya kita harus disafety-kan dengan yang namanya tali-tali, webbing itu untuk pengaman kita, ada harness dan lain sebagainya. Kemudian itu juga memang harus kerja keras. Dulu kami itu latihan pakai yang namanya hand grip. Hand grip itu kayaknya saya pernah lihat siswa di sini pegang hand grip yang untuk dia itu untuk melatih kekuatan tangan. Jadi biasanya kalau kayak kami, kalau kami tidak latihan, maka hand grip yang akan kami pakai. Jadi semampu kita berapa kali kita bisa mengapa hand grip itu juga termasuk kerja keras kita karena bukan mudah yang punya hand grip, bukan mudah untuk menekan itu kan. Berapa kali, itu salah satunya, satu lagi adalah latihan kekuatan kaki gitu. Jadi memang untuk panjat tebing juga sangat bekerja keras. Makanya tidak ada kelembutan di tangan ini. Karena biasa kita ada kapur, diikatkan di sini. Jadi sambil kita memanjat, ketika tangan berkeringat, kita akan pakai kapur lagi, begini gitu. Kadang kita harus loncat lagi ke sana gitu. Jadi memang itu namanya adalah anak cicak. Seperti itu. Iya, itu pengalaman. Nanti kalau kamu mau merasakan bagaimana yang namanya wall climbing, kamu bisa ikuti ketika kamu di universitas. Itu nanti ada yang namanya anak-anak Mapala pecinta alam, boleh nimbrung ke sana. Jadi pengalaman juga. Sudah kamu jadi atlet wall climbing, seenggaknya ada pengalaman. Oke? Thank you ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang ini. Oke, your group now. Kelompok ini. Oke, hurry up. Sis apa? Siapa yang mau baca? Oke. Anthony Sinisuka Ginting is a top Indonesia badminton player known for his fast, aggressive playing style and serve forward. Born on October 28, 1996. He has won multiple world tour titles and on bronze medal at the 2018 Asian Games. Ginting is admired for his speed, powerful smash, fixie reflex, and strong fighting spirits. Off the course, he is known for being humble, disciplined, and hardworking, making him a respected figure in the badminton world. Oke, translate. Anthony Suka Ginting adalah salah satu pemain bulu tangkis top Indonesia yang dikenal karena gaya bermainnya yang cepat, agresif, dan forward atau pergerakan kaki yang tajam. Lahir pada 20 Oktober 1996, ia telah memenangkan beberapa gelar Tour Dunia BWF dan medali perunggu di Asian Games 2018. Ginting dikagumi karena kecepatannya, smash yang kuat, refleks yang tajam, dan semangat berjuang yang tinggi. Di luar lapangan, ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati, disiplin, dan bekerja keras.
menjadikannya sosok yang dihormati di dunia bulu tangkis. Okay, so what is the positive things from Sini Suka Ginting? Apa hal positif dari Sini Suka Ginting menurut kamu? Dari yang sudah kamu baca? Dia baik hati, baru apa lagi? Rendah hati, disiplin, dan Bekerja keras. iya, pekerja keras is the point ya. Oke, thank you. Coba clap your hand. Tepuk tangan untuk grup ini. Oke, now before we close our meeting, so look at this. So kita akan refleksi ya. What have you learned? Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Siapa yang bisa ngasih jawaban? Oke, boy, Aldia. Apa yang sudah dipelajari Aldia hari ini? It's okay. You have to be brave. Enggak, Aldia. Apa yang sudah Aldia pelajari? Boleh bahasa Indonesia nggak apa-apa. Campur bahasa Inggris nggak apa-apa. Apa aja yang udah Aldia pelajari? Kita belajar apa hari ini? Mempelajari Iya, mendeskripsikan. Jadi apa, Aldia? Apa yang sudah dipelajari hari ini? pelajaran kita adalah belajar tentang descriptive text. Okay. So, what you have mastered from this material? Apa aja sih yang sudah kamu kuasai dari materi ini? Udah bisa mendeskripsikan? Sudah. Apa aja? Yang pertama kamu harus buat apa dulu? Identifikasi. Nah, baru masuk ke Deskriptif. Oke. Kemudian apa bagian yang kamu nggak kuasai? What part have you not mastered? Ada nggak bagian yang nggak kamu kuasai? Apakah bagian identification atau bagian description? No. Paham? Paham. Oke, thank you. Next, siapa yang mau kasih refleksi dulu kita, Febril? Oke, what you have learned. Apa aja yang kamu pelajari selain tentang descriptive text hari ini dari atlet-atlet kita? Apa yang sudah kamu pelajari? Their character and their spirit to Reach to itu reach. mencapai reach the atau meraih ya, meraih Yes, ma'am. goal, tujuan. And then apa lagi yang kamu pelajari hari ini? atlet-atlet terkenal di Indonesia, ma'am. Oke, banyak atlet, many atlet, Many famous athlete athlete in Indonesia ya, from many famous Indonesia. athlete in Indonesia. Yes. Dari yang boxing, sepak bola, ya football, badminton, boxing and another. Apalagi? Udah? Maybe this is all, ma'am. Oke, thank you. Dari sini refleksinya apa? What you have learned? Apa sih yang udah kamu pelajari hari ini dari yang kamu dapat hari ini dari yang kita pelajari? Baik itu dari deskriptifnya kah atau dari atletnya, apa aja? Dari sekian banyak atlet yang sudah kamu buat tadi deskripsinya, kira-kira apa nih pelajaran yang kamu ambil? Jadi tahu mem kalau atlet bisa belajar dari sikap-sikap para atlet, kedisiplinannya Oke. dan kerja kerasnya mem. Oke. Terus what have you master from this matter? Apa yang udah kamu kuasai dari descriptive text? Udah dikuasai semua, identifikasi dan apanya deskripsinya? Iya, Atau Mem. masih kurang? Tambah-tambah kosakata mem. Oh, oke. Kemudian ada yang kamu nggak kuasain? What have you not mastered? Ada yang nggak kamu kuasain? Tidak. Paham? Paham, Mem. Oke. Thank you. Next. How about this group? Lucy, you wanna give your statement? Kamu mau kasih statement atau opini, Lucy? No? Emma? Okay, Emma, save this. Oh my God. Okay. What have you learned? Apa yang udah kamu pelajari, Emma, dari kita 2 jam pelajaran hari ini? I learn makes identification and description. Oke, makes identification and description in descriptive text ya, dalam descriptive text. Oke, what have you mastered? Apa yang udah kamu kuasai dari materi ini? I will make identification about maybe my favorite athlete.
Oke, kamu buat dulu identifikasi tentang my favorite athlete, baru masuk ke description. And then maybe you have what part have you not mastered? Ada nggak bagian yang nggak kamu kuasai? Oke, I think descriptive text is easy for you ya, gampang buat kamu ya. Oke, thank you. Ada lagi Cahaya? Oke, the last maybe Cahaya, can you give your opinion about this? Oke, give your reflection. Oke? Ya, boleh bahasa Indonesia, usahakan bahasa Inggris gitu. Oke, what you have learned? Apa yang udah kamu pelajari Cahaya? Saya mengetahui cara membuat deskripsi teks dan mengenali berbagai atlet Indonesia yang terkenal. Oke, ada nggak yang nggak kamu kuasain? Tidak ada, Mem. Tidak ada? Oke, thank you ya. Oke, nah di sini adalah katanya kamu harus menuliskan satu nilai hidup yang bisa diteladani dari atlet. Nggak usah dituliskan, langsung disebutkan saja ya. Dari sekian banyak atlet tadi yang sudah kita bahas, kira-kira apa satu nilai hidup yang bisa kamu teladani dari atlet tersebut? Apa? Disiplin. Hard work, kerja keras. And then, apa lagi? Prestasi harus ditingkatkan, apa lagi? Pasti untuk mencapai itu unit disiplin. Baru apa lagi? Ya, kekuatan fisik. Ya, masuk ke disiplin tadi. Bagaimana bisa kamu punya kekuatan fisik kalau kamu nggak disiplin untuk exercise, untuk latihan. Oke, now this. Oke, coba you can choose this emoji. Oke, kira-kira apa nih? What is your emotion after you learn about descriptive text? Number, okay, but this is or this or this or this or that. Yang mana? One? Begini? Yes. Morgan 4. Oh my God. Are you serious? You cry? You 3? Yes. You 5. 5 is the symbol of what? Number 5. Nomor 5 itu simbol ngapain? Ngantuk. Oke, karena Morgan sudah bilang ngantuk, maka kita ice breaking ya. Ice breakingnya yang gampang-gampang saja, yang bertepuk-tepuk aja. Oke? 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 Yes, ma'am. Duduk saja. Oke. Tepuk tangan. Tepuk sekali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. Kalau kayak gini, nampak ngantuknya. Tepuk 2 kali. Tepuk 5 kali. Kenapa Alia? Why? You have to be brave gitu. Oke, tepuk tangan 5 kali. Tepuk tangan yang banyak. Tepuk 2 kali. Itu kan saya ngantuk. Lucy, ma'am. Lucy. Lucy, are you sleepy? Kamu ngantuk? Okay, after this we will singing. Okay, Lucy Beth? ngantuk. What time is it now? Lama lebih bersinging. Okay, so thank you so much for today. So for the next week, I want you make your homework like just one athlete, ya. Pilih satu athlete from Indonesia and please make a descriptive text of that athlete and you have to identify, ya. Kamu harus memilih satu atlet dari Indonesia and identify. Identify adalah mengidentifikasi mana dia identification-nya, mana dia description-nya. Langsung kamu tandai nanti di situ, oke? Okay? Oke? Okay? Ada pertanyaan? There is a question about this? No. Okay, I think just enough for today. Thank you so much. Good afternoon. Oke, kita mau singing.
Apa? Udah kau matikan ya rekamannya? Sudahlah.